Selamat malam, saya Bilal Sunan Arif, Iodin 2021. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan review saya tentang tugas webinar pada MPAB kemarin. Jadi pada MPAB kemarin, webinarnya terdapat ada dua narasumber, yaitu Kak Rozan Kalium 16 dengan Kak Tama Indium 13. Pada webinar pertama yang diisi oleh Kak Rozan adalah tentang critical thinking. Menurut Kak Rozan, critical thinking adalah kemampuan kita untuk memproses intelektualisasi secara aktif dengan mengkonseptualisasi, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi yang didapatkan. Kenapa kita harus berpikir kritis? Karena banyak hal simple atau sepele yang sering miss karena kita terlalu banyak berpikir hal yang kurang penting. Kemampuan bercritical thinking terdiri dari 5. Yang pertama, observasi, menganalisis, inference, dan atau membuat kesimpulan, mengkomunikasikan, dan problem solving. Nah, critical thinking seringkali juga ada yang namanya logical thinking. Apa sih logical thinking itu? Logical thinking adalah sebuah proses di mana seseorang menggunakan reasoning secara konsisten untuk menghasilkan solusi. Logical thinking sangat berhubungan dengan critical thinking. Logical thinking merupakan bagian dari critical thinking. Menurut epistemologi, critical thinking adalah bagaimana cara kita untuk berpikir benar dengan secara logis, yang membuat kita paham dengan perbedaan mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana sih caranya berpikir kritis? Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasikan masalah yang ada dulu. Kemudian kita kumpulkan data-data, opini, atau argumen yang ada. Setelah itu, kita analisis dan evaluasi data-data yang tadi. Nah, yang keempat, kita identifikasi asumsi atau solusinya. Kemudian kita tentuin signifikasinya, lalu buatlah keputusan atau kesimpulan yang terakhir komunikasikan solusi yang telah tadi dibuat. Selanjutnya, review dari webinar yang diisi oleh Kak Tama Indium 2013 mengenai self and time management. Self and time management itu adalah kemampuan kita untuk memanage sikap, pikiran, dan emosi kita secara sadar dan produktif. Kita mampu untuk menentukan apa yang harus kita lakukan dan memahami tanggung jawab pribadi dan memenuhinya. Ada 7 kunci untuk self management skills. Pertama, reliability. Yang kedua, multitasking. Ketiga, time management. Yang keempat, stress management. Yang kelima, trustworthiness. Dan yang keenam, adaptability. Dan yang terakhir, conscientiousness. Kak Tama juga memberikan tips untuk self management kita. Yang pertama, keep promises. Kita melakukan hal sesuai yang kita janjikan kepada orang lain dan tidak boleh sembarangan untuk mengiyakannya. Lalu yang kedua, fokus terhadap apa yang kita bisa kontrol. Lalu ketiga adalah jangan playing victim, tetapi berperan seperti kita adalah pemain dan fokus kepada apa yang kita mainkan. Lalu yang keempat adalah fokus terhadap kelebihan kita. Yang kelima, kita adalah fokus terhadap prioritas. Dan yang keenam, mengevaluasi diri dan improving dari masalah itu. Lalu yang ketujuh, jaga kondisi kita, karena kita tidak bisa memberikan yang terbaik kalau kita lagi bukan di kondisi yang lagi baik. Lalu yang kedelapan, take breaks kalau kita sudah jenuh. Yang kesembilan, berfokus pada apa yang sedang kita jadi saat ini. Yang kesepuluh, jangan fokus terhadap proses. Dan yang ke-11, jangan multitasking. Selanjutnya, time management. Apa sih time management? Time management adalah kemampuan kita menggunakan waktu secara produktif dan efektif. Seni untuk melakukan banyak hal tanpa stres berlebih. Kita nggak bisa manage waktu, tapi yang kita bisa lakukan adalah mengatur kegiatan kita agar bisa sesuai dengan waktu yang ada. Time management juga ada toolsnya agar dapat memudahkan kita, yaitu contohnya The Priority Matrix, yaitu sebuah tools yang membantu kita memudahkan kita menemukan prioritas kita. Baik, sampai sini presentasi saya. Terima kasih. Selamat malam, selamat tidur. Terima kasih.